Hello everyone, now we will discuss our new material, menyambung materi yang saya sampaikan sebelumnya. That is personal letter or surat pribadi. Mungkin kita pada saat ini hampir tidak lagi menulis surat pribadi. Biasanya kita kalau mengirimkan surat kepada teman kita, ya kita sudah lewat email atau mungkin lewat chat begitu ya. But let's practice or have an exercise to your writing ability ya. Mari melatih keterampilan menulis kamu di sini. Okay, if we say personal letter, ya, personal letter itu adalah sebuah surat yang berisi hal-hal pribadi. Jadi pribadi antara satu dengan yang lain ya. Yang mana dia berisikan masalah pribadi yang dikirim perorangan oleh satu individu kepada yang lainnya. Nah, di sini dikatakan bukan sebuah instansi, organisasi maupun perusahaan. Jadi benar-benar antara kamu dan satu orang lainnya. Bisa saja kamu dan temanmu, atau kamu dengan ibumu, kamu dengan kakakmu atau abangmu, begitu dia. Itulah yang disebut dengan personal letter, namanya juga personal pribadi, begitu dia. Here, biasanya surat pribadi itu berisikan bisa berupa undangan kepada teman kamu, or maybe we can say it can be apologizing or permintaan maaf, or maybe it can contain birthday greeting, ucapan ulang tahun, or maybe it can be like a graduation, ucapan kelulusan, or maybe condolence, ucapan duka, dan banyak lagi begitu ya. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, mari kita belajar bagaimana cara menuliskan surat pribadi yang baik dan benar. Jadi surat pribadi itu biasanya dia tidak lagi atau tidak terlalu menggunakan bahasa yang baku. Tentunya namanya juga surat pribadi, berarti menggunakan bahasa yang lebih kompak, tetapi tetap saja ada yang namanya parts of personal letter. Jadi ada strukturnya, jadi nggak sembarangan. Bagaimana dia, Miss? Yang pertama, urutan yang pertama adalah we need to fill the address, mengisi address atau mengisi alamatnya gitu dia. Nah, di sini dikatakan address itu terbagi menjadi dua, yaitu sender atau pengirim, kemudian receiver yaitu penerima. Okay, the second one adalah date or tanggal, ya. Jadi ada dua formatnya juga. Di sini dikatakan bahwa tanggal itu ada dua formatnya. Dia bisa gaya American style and then British style. Contohnya, kalau American style itu biasanya yang muncul duluan apa? Bulan, kemudian tanggal, lalu tahunnya. Sedangkan British style dia tanggalnya dulu, kemudian bulannya, kemudian tahunnya. Ya, bisa dibedakan ya mereka berdua. Okay, here. Contohnya, ini dia tadi tanggal, pengirimnya, nama tempatnya. Okay, intinya waktu dan pengirim ini harus sejalan begitu dia. Bisa tetap santai, tapi mereka berdua harus selalu muncul bersamaan. Oke, apa urutan kedua? Yang kedua namanya adalah salutation atau salam pembuka. Salutation, salam pembuka. Jadi dalam pembukaan ini biasanya kita akan berkata dear, contohnya nama teman kita dear Sam, my beloved brother, lovely brother, my begitulah gitu ya. Intinya salam pembuka. Dear ini gitulah dia. Oke, contohnya kita buat di sini. My beloved friend Jane. Kepada temanku yang tersayang begitu ya, Jane. Nah, berikutnya apa dia setelah itu, Miss? Nah, di situ setelah itu udah ada namanya introduction atau pembukaan. Introduction nggak selamanya perkenalan ya. Dia bisa juga dikatakanlah dia yang namanya pembukaan itu. Namanya surat pribadi pasti saling mengenal kan gitu kan. Jadi di sini kalimat pembukaan yang biasanya terdapat kabar pengirim. Jadi biasanya kita nanyakan kabarnya, hey how are you, like that. Komentar tentang surat sebelumnya, I have read your letter before. Aku udah baca suratmu sebelumnya, gitu juga bisa. Itu yang namanya pembukaan. Contohnya, how are you today? Nah, ini dia menanyakan kabar.
Bagaimana kabarmu? Hopefully you are fine. Aku harap kamu baik-baik saja. It's been a while since you left me. Udah lama ya sejak kamu meninggalkan aku. My family and I are missing you a lot. Keluargaku dan aku sangat merindukanmu. Apa setelah itu? Urutan selanjutnya adalah body atau bagian tubuh atau isi. Nah, disinilah inti dari surat tersebut. Maka di sini kita menyampaikan tujuan atau alasan kita mengirim surat, ya. Nah, contohnya, how is your college life? Berarti si pengirim ingin mengetahui bagaimana kehidupan perkuliahanmu. How is your college life? Is it running smoothly as you expected? Apakah berjalan lancar seperti yang kamu harapkan? I guess you will be one of the best in the class. Aku harap kamu adalah salah satu yang terbaik di kelasmu ya. Because you are really smart, haha. Karena aku tahu bahwa kamu sangat pintar, begitu dia. Apa berikutnya, Miss? Nah, setelah kita menyampaikan isi, nah tadi itu kan contoh. Jadi sebenarnya bisa lebih panjang ya. Namanya juga surat pribadi, bisa lebih panjang. Mungkin kamu ingin mencurhatkan sesuatu dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan closing atau penutup. Nah, jadi dipisahkan ya paragrafnya, pisahkan paragraf antara isi dan penutup itu gitu loh. Nah, di sini dikatakan penutup itu adalah kalimat penutupnya ya yang menunjukkan bahwa surat itu akan berakhir. Contohnya, Okay, I think that's all for now. Aku pikir itu aja yang mau aku sampaikan. I want to hear everything about your new life there. Aku ingin mendengar hal-hal baru, kehidupanmu yang baru sekarang di sana gimana sih gitu. Please don't forget to reply my letter. Jangan lupa membalas suratku ya. See you and good luck. Sampai jumpa dan semoga beruntung di tempatmu saat ini gitu dia. Nah, setelah dari penutup itu nggak langsung udah selesai suratnya, nggak. Di bawahnya masih ada lagi greetings for closing atau salam penutup. Nah, di sini untuk salam penutup itu jadi ada nanti kita bikin seperti yang tadi, salutation tadi, tapi dia diletakkan di akhir sebelum kita membuat tanda tangan kita dengan kata bisa seperti with love, ya, sincerely yours, ya, sincerely yours, regard, salam ya, salam. Ini artinya semuanya salam, gitu dia ya. Tapi biasanya ini mungkin kepada orang yang benar-benar kamu sangat dekat, gitu dia. Ini bisa ngerti maksud saya ya. Selanjutnya, nah ini dia contohnya tadi, with love contohnya. Nah ini kepada temannya kan gitu, with love. And then, nah di sini setelah kita membuat salam penutup tadi, buat tanda tangannya. Jangan lupa buat signature-nya. Nah yang namanya tanda tangan itu nggak selamanya harus tanda tangan. Bisa juga dia berupa inisial atau nama kita, gitu dia. Nah seperti ini dia. Nah, nggak tanda tangan yang dibuatnya kan, tetapi namanya saja. That is personal letter. I think this is very easy. Yeah, this is very easy. You just need to know where to put the address and then your name here. Okay, after that you will make the salutation. After that you make the opening like this, and then make the content or the body. And then make the closing, okay, and then make the salutation again, and then here signature. It's very simple, right? Sangat sederhana. Jadi ya itu dia namanya surat pribadi, maka nggak perlu bahasanya sebenarnya yang terlalu resmi-resmi begitu, namanya juga surat pribadi. Saya harap kamu bisa lebih memahami materi hari ini. Selamat belajar. Thanks for giving your attention. See everybody.